Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Kali ini kita bakal bahas satu topik penting banget, yaitu proses dan perizinan lengkap yang harus kamu urus saat akan membangun rumah. Siapa nih yang akan bangun rumah? Banyak orang yang langsung tancap gas bangun rumah gitu aja. Padahal ada sederet proses hukum yang harus dilalui. Kalau diabaikan, bisa-bisa bangunan kamu dianggap ilegal. Yuk kita bahas pelan-pelan ya, dan lengkap biar nggak ada yang terlewat. Tapi seperti biasa nih, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Sebelum bicara soal bangunan, kita harus pastikan dulu bahwa tanahnya sah secara hukum ya teman-teman. Ini langkah dasar yang sering diremehkan. Jangan sampai sudah desain rumah yang bagus, ternyata tanahnya bermasalah. Pastikan tanah sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM atau minimal hak guna bangunan atau HGB. Nah, kalau teman-teman baru beli tanahnya nih, harus segera dibalik nama tanahnya ini ke atas nama kamu sendiri. Jangan ditunda-tunda karena nanti akan ribet saat pengurusan izin bangunannya ya. Oh ya, kalau tanahnya warisan atau hibah, pastikan juga sudah ada akta waris ya teman-teman, atau akta hibah notaris yang sah. Dan satu lagi, pastikan tanah itu nggak dalam sengketa hukum. Kalau ada konflik kepemilikan, semua proses bisa tertahan lama banget ini ya teman-teman ya. Oke, jangan langsung bangun rumah cuma karena tanahnya kosong ya teman-teman. Kita harus lihat dulu nih, apakah tanah itu berada di zona peruntukan pemukiman. Nah, caranya teman-teman itu cek di RT atau RW atau RDTR alias Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, di sini teman-teman bisa tanya ke Dinas Tata Ruang di kota teman-teman atau akses online di portal oss.go.id. Nah, kalau lahannya masuk zona hijau atau industri atau konservasi, izin bangunan bisa ditolak. Jadi ini langkah penting untuk tahu tanahmu tuh boleh dibangun rumah atau enggak. Jadi sebelum kita beli itu ya, kita pastikan dulu nih tanahnya itu emang bisa digunakan untuk pemukiman atau enggak gitu. Jangan sampai udah dibeli, udah balik nama dan lain sebagainya, tiba-tiba pas mau bangun ternyata tanah ini masuk zona hijau atau industri atau konservasi gitu. Jadi kita nggak bisa bangun, sedih banget ya. Oke, ini bagian intinya. Kita ajukan izin atau persetujuan bangunan gedung ya. Oke. Dulu kita kenal yang namanya IMB atau izin mendirikan bangunan. Tapi sekarang sejak tahun 2021 IMB sudah diganti jadi PBG sesuai dengan aturan pemerintah pusat. PBG itu panjangnya adalah Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, apa itu PBG? PBG itu adalah persetujuan bangunan gedung, yaitu dokumen resmi yang menyatakan bahwa rencana bangunanmu itu sudah sesuai dengan tata ruang dan teknis konstruksi. Nah, diurusnya ini di mana gitu? Bisa diurus lewat OSS atau Online Single Submission. Online Single Submission. Atau datang langsung ke Dinas PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah kalian, ya. Teman-teman bisa search di daerah teman-teman itu di mana tuh ya. Atau coba dulu pakai OSS, Online Single Submission. Nah, dokumen yang perlu disiapkan biasanya itu meliputi ya, pertama fotokopi sertifikat tanah atau surat ukur. Maksudnya fotokopi sertifikat tanah plus surat ukur. Kemudian KTP pemilik, gambar rencana arsitektur lengkap, harus dari arsitek yang punya STR ya, jangan sampai teman-teman sok-sokan aja bikin gitu ya, bikin sendiri ya nggak apa-apa sih. Kayak misalnya kalau saya lulusan teknik sipil gitu, bikin gambar sendiri ya bisa juga. Cuman yang ditakutkan di sini itu ternyata nanti kekuatannya itu nggak sesuai dan gitulah, ribet gitu ya. Jadi ini pastikan ini kita bikin gambarnya itu dari arsitek yang punya STR supaya sesuai dengan standarnya bangunan gitu. Oke. Kemudian ada rencana struktur bangunannya supaya tahu ya kekuatannya dan lain sebagainya. Karena waktu itu pernah di daerah dekat saya itu kan, karena kami tinggal di daerah bukit-bukit gitu ya.
dia bangun di lerengan sungai gitu ya, nggak tahu dia udah izin atau belum. Ternyata teman-teman, dia itu bangunannya roboh teman-teman. Itu mungkin kurang kuat fondasinya atau apanya gitu ya, pokoknya dia udah pasang atap tapi roboh gitu ya. Makanya kita harus melampirkan juga rencana struktur bangunan supaya kayak gini-gini tuh nggak terjadi teman-teman ya. Kemudian surat persetujuan tetangga atau lingkungan, kadang ini juga dibutuhkan karena takutnya itu mengganggu tetangganya ya. Kayak saya juga nih, sekali lagi pernah nih tetangga saya kanan kiri dia melakukan renovasi rumah. Rasanya teman-teman, saya kayak ada di jalur Gaza kayaknya. Jadi berisik banget kanan kiri. Beda kalau kita bangun ya, kalau kita bangun rumah kan dari nol ya. Kalau renovasi itu kan harus bongkar dulu gitu ya. Aduh, lumayan PR banget. Jadi kita memang harus melampirkan surat persetujuan tetangga ya. Ini penting banget. Jadi memang tetangga tuh harus banyak berbesar hati untuk tetangga yang sedang membangun gitu ya. Tapi kita juga harus tahu diri ya teman-teman ya. Jangan sampai tetangganya udah sabar, kita nggak tahu diri. Nah, biasanya untuk pengajuan PBG-nya ini akan melewati proses verifikasi teknis, kemudian baru diterbitkan jika lolos. Kalau nggak lolos, ya nggak akan terbit ya, seperti itu. Nah, untuk rumah tinggal pribadi biasanya cukup mengurusi izin lingkungan ringan. Nah, seperti kayak surat keterangan RT atau RW, tanda tangan warga sekitar sebagai bentuk persetujuan ya. Ini untuk rumah tinggal pribadi ya. Kemudian ini penting apalagi kalau rumah teman-teman itu dibangun di kawasan padat seperti kayak perumahan gitu ya. Tapi kalau perumahan biasanya ada developernya sih, mungkin tanah kafling kayak gitu ya. Kalau nanti tetangga keberatan karena misalnya bikin kebisingan seperti yang saya sebutkan tadi, atau ganggu akses jalan nih, pasir-pasir, material segala macam di luar sana itu bisa jadi masalah besar loh teman-teman itu, karena ini nggak sepele, karena mengganggu banget asli ya. Nah, kalau bangunan teman-teman ini besar, misalnya ruko 2 lantai atau rumah kos, bisa jadi perlu dokumen UKL atau UPL, bahkan AMDAL ya, analisis dampak lingkungan gitu. Itu penting banget juga karena kayak pembuangan limbahnya ya, kayak drainase air kotornya itu juga penting banget loh, itu teman-teman diperhatikan gitu. Jadi harus diperhatikan juga saat mau membangun gitu, harus diurus gitu. Kecuali kalau kita di desa, rumahnya jauh-jauh, langsung dibuang kemana gitu, nggak ganggu, it's okay. Tapi kalau kita di daerah yang padat penduduk, ini harus diperhatikan banget ya. Kemudian kita harus mengurus kebutuhan utilitas seperti listrik, air, dan internet. Nah, setelah tadi PBG keluar ya, kalau lolos nih ya, teman-teman bisa mulai membangun. Tapi jangan lupa teman-teman itu juga harus pikirkan nih sambungan utilitasnya seperti listrik PLN. Ini urus di kantor PLN atau lewat aplikasi PLN Mobile. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Ada salah satu teman saya yang bikin rumah di lokasi yang belum banyak orang gitu ya. Tapi itu PR bangetnya apa? Di lokasi itu belum ada tiang listriknya. Aduh, repot banget ya. Ini harus diurus ke PLN supaya aliran listrik bisa masuk ke daerah kamu gitu ya. Minimal ada tiangnya gitu. Oke, selanjutnya kita juga butuh air ya. Air bisa PDAM atau bor gitu ya. Boleh itu. Tapi kalau ini pastikan juga teman-teman, pastikan nih kalau pakai bor itu boleh nggak ya, diizinkan ya, diizinkan atau nggak di daerah teman-teman itu untuk pasang sumur bor gitu. Karena nggak semua daerah itu boleh ngebor secara langsung gitu ya teman-teman, harus izin loh kalau ngebor itu. Atau teman-teman bisa pasang air PDAM ya, tergantung di lokasi teman-teman itu pakai air PDAM atau sumur atau apa gitu ya. Ini kalau untuk PDAM biasanya diurus di dinas air setempat. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan sistem pembuangan air limbah nih, harus jelas ya, jangan sampai merugikan lingkungan seperti yang saya katakan tadi, ini penting banget. Kemudian internet dan telepon, kalau teman-teman butuh koneksi cepat bisa ajukan ke penyedia layanan sedari awal ya. Kadang PLN dan PDAM ini juga butuh salinan PBG ya teman-teman, atau surat izin lingkungan. Dan jadi pastikan dokumen teman-teman itu lengkap ya sebelum membangun. Ini kalau misalnya kita ngomongnya di desa itu rasanya nggak penting, tapi kalau kita bangunnya di kota ini penting banget nih, akan jadi masalah kalau nggak kita urus. Nah, sekarang selanjutnya teman-teman, di bagian ini nggak kalah penting ya, kita bahas secara kasar beberapa dana yang diperlukan untuk teman-teman siapkan ya, untuk perkiraannya lah, minimal untuk teman-teman kayak ada bayangan gitu, harus berapa sih yang harus dia siapin gitu. Untuk jasa gambar, arsitektur atau struktur ini tergantung ya. Kalau misalnya rumahnya besar banget ya pasti mahal. Tapi kalau untuk rumah tinggal gitu mungkin
sampai 150 ribu tuh ya. Kayak misalnya cuma sekedar gambar aja, is okay, bisa. Atau kalau misalnya pakai arsitek yang pro banget ya mungkin jutaan ya teman-teman ya. Itu tergantung jasa yang teman-teman gunakan gitu. Kemudian biaya pengurusan PBG itu sebesar 1 juta sampai 10 jutaan tergantung luas bangunan dan lokasinya. Nah sekali lagi ya, kalau lokasinya di kota banget terus padat penduduknya gitu kemungkinan lebih mahal gitu ya. Kemudian biaya legalisasi dan notaris itu sekitar 1 sampai 5 jutaan. Kemudian retribusi daerah ini bervariasi ya tergantung peraturan daerahnya. Tapi ya teman-teman hati-hati juga. Seringkali kalau kita mau bangun rumah itu ternyata tiba-tiba kayak ada kalau di sini tuh kayak pecalang-pecalang gitu loh. Ya kalau misalnya emang beneran ya is okay. Tapi kadang ada yang ngaku-ngaku teman-teman. Jadi teman-teman cross check dulu untuk biaya-biaya ini tuh beneran resmi atau cuman kayak pungli aja tuh gitu ya. Kemudian biaya lingkungan izin RT RW itu biasanya juga ada biayanya, tapi sekarang mungkin juga udah gratis juga. Sukarela aja lah, kayak ya udah berapa gitu ya. Tetap teman-teman siapin aja ya. Nah, kalau pakai konsultan bangunan atau pengembang bisa jadi mereka sudah pakai satu paket gitu ya. Tinggal teman-teman bayar aja berapa gitu. Tergantung jasanya itu loh gitu. Kemudian setelah semua perizinan beres, teman-teman bisa mulai bangun rumah. Nah, pastikan proses pembangunan mengikuti gambar yang disetujui dalam PBG ya teman-teman. Jangan tiba-tiba ubah struktur besar atau tambahan lantai tanpa izin baru. Karena ada di wilayah tertentu ya, kayak misalnya di Bali itu kan nggak boleh bikin bangunan tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngajukannya misalnya 2 lantai, ya udah bangun aja 2 lantai. Jangan sampai teman-teman mengajukan izinnya 2 lantai tiba-tiba bangunnya 5 lantai, nggak boleh ya. Dan apalagi di Bali nggak boleh bikin bangunan tinggi karena menurut adat gitu memang nggak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi teman-teman harus sesuai gitu untuk perizinannya, karena apalagi kalau untuk view villa-villa gitu ya, kayak misalnya kita ngajukan 2 lantai ternyata 3 lantai, itu akan ganggu view yang lain kayak gitu, itu akan jadi masalah. Kalau rumah tinggal rasanya mungkin ya seperti itu juga ya. Jadi ya jangan sampai kita ngajukan lantai 2 tiba-tiba jadi 5 lantai gitu, jangan sampai seperti itu ya. Kalau ada perubahan besar, teman-teman harus revisi PBG dan ajukan ulang gitu ya. Jadi kesimpulannya, ini jangan anggap remeh perizinan bangunan ya teman-teman. Karena membangun rumah itu bukan cuma soal tukang dan semen aja, tapi juga soal legalitas yang akan menjamin kamu tidak punya masalah hukum di masa depan. Kalau semua proses dijalani dengan benar, hasilnya rumah aman, gak kena sanksi, bisa diajukan KPR atau dijual dengan harga tinggi karena legal, seperti itu. Jadi itulah tadi proses lengkap yang harus teman-teman lalui saat akan membangun rumah, mulai dari legalitas tanah, cek tata ruang, urus PBG hingga biaya-biayanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa jadi panduan buat kamu yang lagi siap-siap bangun rumah impian. Nah, kalau teman-teman suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat dan semoga lancar bangunannya. Bye! Terima kasih sudah nonton.